Puji nama Tuhan, hari ini berkesempatan hadir di tempat ini untuk melayani EYC Pro. Rasanya ini kali kedua ya, saya melayani teman-teman jemaat EYC Pro yang ada di tempat ini. Sebentar, saya ganjel dulu. Oke, iya. Dan kehormatan ada di tempat ini bersama dua hamba Tuhan wanita yang saya kagumi dan hormati. Ada Tante Nina, ada Kak Santi di sini, di tempat ini. Rasanya kayak nggak melayani sendiri ya. Ada mereka, ada kakak-kakak, ada tante gitu ya, yang support di tempat ini. Dan perkenalkan sekali lagi nama saya Fania Velani. Jadi saya bersama suami saya Ferry Velani menggembalakan jemaat Tuhan namanya City Gate Indonesia yang ada di Jakarta. Tepatnya di mana? Di Sedayu City. Bapak Ibu mungkin kayak bingung ya, mana itu ya? Jadi Kelapa Gading sananya lagi, kurang lebih kayak gitu ya. Dibangun lagi tempatnya kurang lebih di sana, di ruko-ruko kami sewa satu tempat di sana. Kami melayani, kami memuridkan. Kita fokus pada pemuridan, Bapak Ibu Saudara. Kami memutuskan bahwa setiap jemaat yang hadir, kami punya PR, yaitu untuk mengenali potensi apa yang ada di dalam, yang Tuhan sedang taruh dalam kehidupannya dan kita mau menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Kurang lebih 17 tahun kami melayani dan Bapak Ibu Saudara gak lama lagi ya, saya udah gak sabar untuk membagikan kebenaran firman Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan nanti kita langsung akan berangkat ya Christine ya, kita akan melayani jemaat Daisy gitu untuk kita retret bersama. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama. Jadi siapkan hati, tadi Tante Nina udah kasih tahu banget untuk kita buka selebar-lebarnya supaya bleb bleb bleb. Wah itu rema banget tuh ya, supaya bleb 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 gitu ya. Jadi saya percaya untuk setuju sama kebenaran firman Allah itu nggak bisa mengubahkan kita sampai kita memutuskan bersama Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Jadi kalau sampai di sini cuma setuju, amin, yes gitu ya. Tapi kita nggak mau berhenti sampai di sana, kita mau menghidupinya sama-sama. Jadi Roh Kudus akan tolong kita untuk hari ini dia mereveal sesuatu dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membahas dan ini permintaan dari panitia, bukan panitia ya, ini permintaan daripada pengurus di tempat ini untuk kita membahas yang namanya The Living Temple atau bait Allah yang hidup. Gimana sih caranya hidup kayak bait Allah yang hidup tuh kayak gimana? Dan kita akan buka kebenaran firman Allah sama-sama yang ada di 2 Korintus 6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Tapi kita mau akan baca sama-sama perlahan-lahan ya. Ayat demi ayat kita akan baca sama-sama. Kalau gitu Bapak Ibu Saudara silakan yang buka Alkitab yang hari ini bawa Alkitab manual silakan dibuka. Yang langsung mau lihat di screen juga boleh, buka Alkitab elektroniknya juga gak apa-apa juga. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan baca 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Teman-teman perhatikan nih ayat yang saya buat, yang saya garis-garis di tempat ini. Ini pertama dibilang adalah bait dari Allah yang hidup. Kayak gimana itu ceritanya ya? Kayak gini nih teman-teman, aku akan diam bersama-sama. Dan ini di bahasa Yunani dibilang adalah enoikeo. Wah, diam bersama-sama tuh artinya apa? Artinya mempengaruhi untuk kebaikan. Jadi ada Tuhan yang punya segitu besar pengaruh dalam kehidupan kita untuk memperbaiki hal yang salah dalam kehidupan kita. Yang mau menelisik setiap tujuan-tujuan kita, dia punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau bilang Tuhan diam di dalam kita, artinya dia punya pengaruh dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kamu dipengaruhi oleh apa? Kamu dipengaruhi oleh tren, dipengaruhi oleh sosial media atau Allah? Diam sehingga dia punya pengaruh yang besar atas keputusan-keputusan kita hari-hari ini. Kita akan lihat itu sama-sama. Dan yang kedua dia bilang apa? Hidup di tengah-tengah. Ini bahasa Yunaninya juga dibilang adalah emperipateo. Emperipateo artinya apa? Artinya terlibat. Di tengah-tengah berarti dia bilang apa? Terlibat.
kita ngambil keputusan apapun kadang-kadang gak melibatkan Tuhan gitu ya. Ketika kita ngelihat kenapa anak saya mukul temennya ya di sekolah ya. Wah, kita langsung cari psikolog yang paling hebat. Kita akan cari analisis behavior anak kita kurang lebih seperti apa. Kita gak melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan kita gitu ya. Refleks dalam kehidupan kita kurang lebih seperti itu. Kita lihat harga dolar menembus 18.000 bahkan lebih. Yang kita cari adalah ekonom hebat. Kita nggak melibatkan Allah di sana atas setiap pengambilan keputusan kita. Makanya kemarin share gitu ya, aku dapat kesempatan untuk hadir di Energi 1 gitu ya, dan kayaknya mau datang lagi karena lemper. Iya, jatuh cinta sama lempernya. Dibilang bahwa aku juga share di sana bahwa kadang-kadang kita perlu mengambil keputusan. Kita pekerja hidup bukan karena tawaran. Oh, tawaran tuh enak banget ya. Kamu pindah di tempat ini fasilitas kamu gitu ya. Ini gaji kamu yang baru. Pengen gitu ya. Tapi hiduplah karena panggilan. Saya ada di tempat ini, bekerja di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya akan menyelesaikannya sampai akhir. Kalaupun saya pindah, itu karena tuntunan Tuhan. Allah mengutus saya ke tempat yang lain, kan gitu. Tapi berapa banyak di antara kita nggak melibatkan Allah. Hey, kalau kita mau hidup, bait Allah yang hidup, ini teman-teman. Izinkan kita dipengaruhi dan membiarkan Allah terlibat untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Nah, ini baru bisa terjadi. Kalau dua hal itu kita nggak lakukan, ini nggak bisa terjadi. Yaitu apa yang terjadi? Aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Ya iyalah. Allah penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau dipengaruhi itu gimana? Kalau kita nggak mau melibatkan Allah ya gimana? Gimana caranya kita bisa bilang bahwa Engkau adalah Allahku? Kalau kita nggak mengizinkan Dia diam di dalam kita dan hidup di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-16 ini kalau saya boleh simpulkan, kita akan bicara soal yang namanya identitas. Identitas di slide selanjutnya nih teman-teman, kita bisa lihat ya, identitas ini bicara apa. Bapak Ibu Saudara, ini ngomongin soal melepaskan kendali. Dipengaruhi, membiarkan Allah terlibat. Ini bicara soal melepaskan kendali. Kadang-kadang saya suka dengar ya, wih hebat loh. Dari yang tadinya karir gitu ya, memilih jadi ibu rumah tangga, ngurusin suami sama anak, sama semua kebutuhan rumah tangga. Hebat ya, itu juga pelayanan. Tunggu dulu. Apakah sebagai ibu rumah tangga kita melibatkan Allah gitu ya? Apakah dalam ibu rumah tangga kita membiarkan Allah punya pengaruh dalam kehidupan kita? Kalau enggak, aduh mohon maaf banget nih gitu ya. Kita enggak bisa bilang bahwa wah ibu rumah tangga itu worship. Tunggu dulu. Bahkan yang bekerja juga sama. Bekerja adalah kamu melayani, itu adalah tempat di mana kamu beribadah sama Tuhan. Itu mimbar kamu, kurang lebih kayak gitu ya. Yang bisnismen dibilang itu mimbar kamu dan semua karyawan kamu adalah jemaat kamu. Tunggu dulu gitu ya. Apakah kita membiarkan Allah punya pengaruh dan kita membiarkan Allah terlibat dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya ada seorang coach basket gitu ya. Coach basket terkenal, dia cerita bahwa dia ngalamin kayak kok hidup aku gini-gini aja ya gitu. Kita pasti pernah ngerasa ya, di karir kayaknya kok stuck ya. Apalagi ya, apakah pindah, apakah apa gitu ya. Satu kali gitu ya, dia cuman Tuhan bilang gini dalam kehidupannya. Dia bilang bahwa coba deh ganti. Kalau biasa ngelatih basket, tim putri cewek gitu ya, basket gitu ya, drilling gitu ya. Wah, latihan lay up berapa kali, keliling lapangan, apa segala macam, pemanasannya segala macam. 40 menit pertama tuh pemanasannya kayak gitu kurang lebih ya. Baru main, baru tanding dan segala macam. Tuhan ini bicara sama coach basket ini. Dia bilang gini, kamu mau tahu apa yang kamu bisa lakukan lebih? Sebelum mulai 40 menit pemanasan, 10 menit sampai 15 menit, kamu bicara tentang Tuhan. Oh, enggak lah, malu lah, ngapain, apa hubungannya. Tapi yang namanya tadi hidup melibatkan Allah, dipengaruhi oleh Allah, dia mendengar suara Allah, dia taat dan lakukan itu. Dan tim basket putrinya itu berbeda semenjak ada 10 menit kuliah pagi gitu kayaknya ya.
10 menit berbicara tentang Tuhan, berbicara nilai-nilai kehidupan, berbicara tentang kebenaran. Gak tahu gimana gitu ya, mungkin di nilai-nilai yang dia sampaikan juga dengan doa. Ada satu kayak unity yang terbangun gak sih? Secara teamwork lebih baik, secara trust juga lebih baik. Mereka terus mengalami kemenangan demi kemenangan di timnya dan luar biasa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam profesi kita masing-masing, apakah kita melibatkan Tuhan? Coba cari cara, Tuhan berbicara dong dalam hidup aku. Tuhan kan Allahku. Aku izinkan Tuhan diam di sini. Aku izinkan Tuhan hidup di tengah-tengah pekerjaan aku ini loh. Yang gak seberapa ini mungkin kita lihatnya bandingin sama orang lain lagi. Tapi enggak, Tuhan mau berperkara sama pekerjaan kita, sama semua yang sedang kita kerjakan. Dan teman-teman, yang kedua adalah tujuan. Kita menemukan kembali tujuan yang baru. Kadang-kadang tujuan kita cuman ya udah gitu ya. Kita cuman pengen cuan aja. Kita pengen untung. Kita pengen anak istri kita bisa makan. Tapi enggak, ketika kita mengizinkan Allah, ketika kita membiarkan identitas kita udah bukan kita lagi, tapi diganti dengan identitas Allah dalam kehidupan kita, ada tujuan yang berubah. Saya ingat teman saya gitu ya, ketika awal itu kayak pengen mengembangkan bisnisnya luar biasa. Ini udah jadi gitu ya, wah dia kembangin tes-tes lagi apa segala macam, dia kembangin. Udah bikin tes untuk anak-anak sekolah, dia kembangin lagi, bikin training kurikulumnya, bikin apa lagi. Tapi satu kali di usia ulang tahun perusahaannya yang ke-10 gitu ya, kalau saya ingat ke-10 atau ke-7 ya. Dia bilang gini, yang dia ceritakan itu ke anak-anaknya. Tahu nggak? Si ini yang sales, yang anak sales. Oh sekarang aku udah minta dia untuk jadi head marketing loh. Karena dia kerjanya begini. Dia ceritakan, saya mendengarkan, isinya adalah bagaimana dia taruh hatinya buat anak-anak itu. Dia dengerin permasalahannya, dia tahu kondisi karyawannya masing-masing. Dan itu luar biasa loh Bapak Ibu, dari angka ke jiwa-jiwa. Ada pergeseran tujuan, ada tujuan yang kita temukan lagi bersama Tuhan kalau ayat 16 ini benar-benar ada dalam kehidupan kita. Sudahkah dia menjadi Allah dalam pekerjaan kita? Sudahkah ia menjadi Allah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita? Jangan-jangan selama ini kita gak menjadikan Allah gitu ya, karena semuanya kita lakukan untuk pembuktian diri. Bapak Ibu Saudara, di sini saya belajar banget gitu ya, bahwa kalau kita, when you know your identity, you will know your destiny. Kalau kita tahu identitas kita, saya anak Bapa di surga, saya adalah anak Allah yang hidup, saya adalah bait Allah yang hidup, kita akan tahu tujuan kita. Kebanyakan kita nyari tujuan dalam hidup kita tanpa kita tahu siapa kita, siapa pencipta kita. Ini salah besar. Ketika kita cari tujuan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan dimulai dari kamu sukanya apa, kamu skillnya apa, kamu nyamannya di mana, apa yang bagus buat kamu, gitu ya. Kamu bagusnya di mana dan segala macam. Kita selalu mulai dari situ, apalagi kalau kita pakai assessment ya. Wah, kayaknya aku bagus di sini, bagus di situ, bagus di mana. Tapi kita lupa, kita harus memulai pada mulanya Allah. Untuk apakah aku diciptakan? Kan gitu. Tuhan mau apa sih dalam kehidupan aku? Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan ada hal yang saya pengen ketika kita bicara soal identitas, yaitu kita miliknya Allah, gitu ya, kita umatnya Allah, gitu ya. Allah Dia jadi Allah dalam hidup kita dan kita jadi umatnya Allah. Ada hal-hal tentang identitas yang perlu ini aku pengen sampaikan, yang kadang-kadang kalau kita nggak aware atau nggak menyadari, nggak belajar banget, kita akan keblinger sama hal ini nih ya. Yang pertama adalah your reputation is not who you really are. Artinya apa sih? Kadang-kadang kita menaruh identitas kita di reputasi kita. Siapa kita? Oh dia mah jago pajak. Siapa kita? Oh dia mah CEO. Siapa kita? Oh dia a pastor gitu ya. Kita taruh identitas kita di reputasi kita. Padahal di sini dibilang apa? Your reputation is who
others think you are. Tapi apa kita lupa bahwa yang paling penting dari itu semua adalah karakter. Is who you really are. Ada karakter. Karakter lahir dari mana? Dari persekutuan kita sama Roh. Bukan cuma untuk positive thinking. Bukan cuma karakter building aja yang kita terima. Oh harus baik, harus bijak, harus rajin, tidak malas, disiplin. Bukan cuma itu. Tapi lahir dari persekutuan Roh. Kan bait Allah yang hidup nih gitu ya. Allah di tengah-tengah kita. Ada buah-buah roh yang terpecah. Bapak Ibu Saudara, bedanya apa? Murah hati yang dari buah roh sama kebaikan yang dari luar. Itu lahir dari persekutuan sama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan. Bukan cuma berbuat baik, enggak, tapi dari dalam keluar. Ini loh karakter kita. Kok bisa tidak membalas orang yang menyakiti kita? Wah, ini nih lahir dari roh nih. Roh anak domba nih, kemampuan tidak membalas. Kok bisa dia setia di tengah-tengah hal yang udahlah kamu tinggalkan aja. Kok bisa? Ada buah roh yang terpecah, itu karakter kita. Nah kadang-kadang kita cuma seneng gitu ya ketika melihat wah Kak Fania baik-baik aja. Dari karir dipanggil jadi pelayanan hamba Tuhan, wah gitu. Yang itu reputasi yang teman-teman tahu. Tapi karakter saya adalah wah, siapa diri kita ketika saya dalam tekanan, apa yang keluar. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman, kadang-kadang kita kayak gak ngerti dan bingung gak apa. Itu kayak satu hal yang kita perlu masukkan, kayak sebuah vitamin yang perlu kita masukkan dalam diri kita. Sehingga ketika tekanan terjadi, ditekan, yang keluar apa? Yang keluar firman. Tapi kalau yang kita gak pernah masukin apa-apa, tekanan terjadi, remuk kita, gak keluar apa-apa. Tapi ada firman yang keluar karena kita masukin mungkin kita nggak ngerti. Makanya kita suka banget dengan khotbah firman yang kayaknya wih pas banget gitu ya. Kita suka yang kayak gitu. Bahkan khotbah yang nggak pas banget dalam kehidupan kita itu mempersiapkan kita loh. Itu mempersiapkan kita loh, firman-firman yang kita telan gitu ya. Kita mungkin nggak ngerti ini gimana ya praktiknya dalam kehidupan kita. Kita mau treasure itu dalam kehidupan kita. Wow, supaya ini karakter kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak label ya, makanya ada personal branding ya hari-hari ini gitu ya. Saya nggak against personal branding sih teman-teman, tapi ya sekarang kamu kan udah bukan ABG labil lagi. Kamu profesional muda, ganti IG kamu dengan ya meeting sama esmut. Kafe-kafe oke gitu ya. Prestasi-prestasi kamu masukin di sana. Karena kenapa? Yang kita bangun reputasi. Aku pengen orang lain lihat aku sebagai seorang profesional muda yang tampan asik gitu ya. Yang oke banget, yang cocok gitu ya. Kata anak zaman sekarang. Tapi it's not your character. Karakter itu ketika kamu diproses di dalam cell group, dia tahu gitu ya betapa kalau lagi marah nggak bales WhatsApp, nggak datang berminggu-minggu, gitu, itu karakter kamu. Tapi kita mau diasah ya, nggak ada yang langsung baik, nggak ada. Tapi kita nggak ada di sini, tidak ada di tempat ini yang kalau kita terus-terusan merasa lebih baik dari orang lain. Hey, sebenarnya kita sedang menjauh dari kasih karunia loh Bapak Ibu Saudara. Yes. Paulus bilang dari semua yang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Dengan segala mujizat yang udah dia terima, tapi dia punya humility yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, kita mau hapuskan label-label dari kehidupan kita ya. Yang kedua reputasi kita adalah you are not who you are supposed to be. Kadang-kadang kita mikirnya gitu ya, aduh janganlah. Kita pengennya kita mau dilihat sebagai apa gitu sama orang lain gitu. Kalau aku nggak datang, ntar dibilang sombong nggak ya? Loh, kamu sombong apa enggak? Enggak. Ya udah gitu ya. Aduh, aku nggak enak nih, aku mau posting-posting baca Alkitab, tapi ntar dikira aku seorohani nggak? Loh, lah kamu seorohani nggak? Enggak. Lah posting aja gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu mikirin kayak aku harus gimana ya? Aku harus seperti apa ya? Nah, di sini kita belajar sama-sama ya. Kita mau overcoming labels nih ya. Ini kita ngomongin identity yang kadang-kadang kalau kita keblinger kita ikut arus dunia. You are not what others think about you. Jadi kita nggak perlu pusing kayak sama yang kayak tadi contoh-contoh cerita saya tadi ya. Kita nggak perlu pusing sama apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Yang perlu kita pikirkan adalah apa kata Tuhan gitu ya. Yang kedua adalah you are not your past.
masa lalu kita dan segala macam, wah itu mengerikan sekali. Tapi itu bukan diri kita. Itu bukan tentang diri kita, bahkan masa lalu kita yang gilang gemilang pun gitu ya. Itu juga bukan tentang diri kita. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang berhenti di masa-masa kuliahnya dia gitu ya. Karena dia cuman mengagungkan bahwa di masa kuliah itulah masa-masa yang dia paling luar biasa. Dia paling mendapatkan prestasi dan ceritanya ke situ. Tahu nggak? Dulu aku ya gitu ya. Kita udah bergerak loh maju terus. Kita nggak bisa didefinisikan sama masa lalu. Dulu tuh ya, Koko tuh punya ini. Wah dulu pelayanan Koko. Wah asik gitu ya. Dulu gitu ya. Kita nggak didefinisikan dari masa lalu kita. Dan bahkan you are not what you did. Hari ini kamu lagi ngerjain apa? Aku lagi ngerjain pelayanan nih. Hey, who are you when you no longer a pastor? Siapa kamu kalau kamu bukan pastor lagi? Itu cuman profesi, itu cuman titipan dari Tuhan. Lihat Yusuf, mau digimanain dia keren aja. Jadi budak dia diurapi, dia luar biasa juga. Di penjara dia keren aja itu. Dia gak meletakkan, oh pokoknya aku harus jadi penguasa atas Mesir. Kalau enggak gue gak keren. Enggak kayak gitu tuh. Ya memang hidup kita harus terus maksimal punya pengaruh dalam kehidupan, di dalam segala aspek kehidupan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, janganlah kita meletakkan kemelekatan pada hal-hal yang ada di bumi ini. Gitu ya, kalau Tuhan diam di dalam kita, hidup di tengah-tengah mereka, identitas kita harusnya tidak didefinisikan dari rumah yang akhirnya berhasil kita beli. Rumah yang berhasil kita selesaikan cicilannya. Ya aku udah punya rumah, siapa kamu? Aku adalah usia 25 yang udah punya rumah sendiri gitu ya. 25 loh hari-hari gini, aku udah punya Ferrari, usia berapa? 23. Terus kita yang lihat Instagram, yang scroll-scroll aja, ya mau ngapain hidup aku gak berarti, langsung kayak gitu ya. No, karena gak ngerenungin firman, karena apa? Kalau ngerenungin firman kamu akan tahu, you are who God says you are. Ada di dalam firman Allah, hey kamu bait Allah yang hidup, wow ini tempat kediaman Allah, aku selayak itukah? Oh ya, kayak gitu. Aku the image of God. Orang lain mau anggap aku secara fisik, mau bully aku segala macam. Hey, aku tahu Tuhan ciptakan aku luar biasa dan aku tidak menerima perlakuan abusive, perlakuan tidak pada tempatnya dalam kehidupanku kan gitu. Ada orang yang saking ngerasa dirinya, ya deh aku memang pantas dibeginiin gitu. Terus aja hidup di sana. Enggak. Kita ada ciptaan Allah, kita berharga dan Allah mati untuk kita. Gak ada orang lain yang boleh perlakukan kita sembarangan. Enggak, kamu perlakukan saya sembarangan, kita putus kan gitu. Mau nikah, gak apa-apa. Allah memperlakukan aku dengan luar biasa, aku anaknya kok. Kamu perlakukan aku dengan sembarangan, tidak hormat. Belum waktunya udah minta yang lebih. Oh enggak, kan harusnya kayak gitu. Gitu ya, karena kalau kita dengerin orang lain, kayaknya kamu bagus deh nulis. Kamu kayaknya bagus deh ngonten. Kamu semua akan kita dengerin. Tapi kita mau dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman ayat 16 itu bicara soal identitas. Kita mau patahkan setiap label-label dalam kehidupan kita. Kamu, kita adalah apa kata Tuhan tentang kita. Izinkan dia diam di dalam kita. Hidup di tengah-tengah kita. Amin. Yuk kita ke ayat berikutnya. Ini waktunya berapa lama ya? Oh iya takutnya aku ditinggal nanti ke retret JC. Ke Trawas aku bingung naik apa. Enggak ya, enggak usah buru-buru ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Yuk teman-teman sama-sama ya. Kita akan lihat firman Tuhan ayat Alkitab ini sama-sama. Kita baca ya. 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kita langsung lihat kayak, loh kok kayak gitu sih? Maka aku akan menerima kamu, kok Tuhan kayaknya bersyarat banget. Ini sebenarnya bukan bersyarat teman-teman. Jadi ini sebenarnya kan Tuhan bilang di sini ya, oh keluarlah, pisahkan, janganlah menjamah gitu ya. Kok Tuhan suruh-suruh dulu, kalau kita gak ngikutin dia gak mau terima kita. Bersyarat gak sih? Ini seperti ini teman-teman. Tuhan gak bisa bersama-sama dengan kekudusan Allah. Gak bisa sama-sama di blend sama namanya kenajisan gitu. Ibaratnya ya,
kita punya bisnis laundry tapi pakai airnya air kotoran? Ya nggak mungkin, nggak bisa dong, harus pakai air bersih. Kurang lebih kayak gitu loh. Kita mau bisnis restoran tapi sekaligus sama bisnis pembuangan limbah, ya nggak bisa. Harus bersih gitu ya, nggak bisa nyatu, ya dibedakan gitu, nggak bisa. Jadi ini bukan karena Allah yang pilih-pilih dan bersyarat ya kasihnya, enggak. Banyak ayat di Alkitab lain yang mengatakan bahwa bagaimana Allah tuh benar-benar punya unconditional love dalam kehidupan setiap kita. Dan di sini kita mau belajar tentang apa sih teman-teman ya? Cara hidup. Tadi yang pertama kita ngomongin identitas di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-17 kita ngomongin cara hidup. Yang pertama, jadi bilang tadi ya, keluarlah, pisahkanlah, jangan menjambah. Ngomongin apa? Tidak kompromi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang gak sadar bahwa kita tuh sedang kompromi dalam kehidupan ini. Kompromi gak perlu hal-hal yang besar, cukup kalau Bapak Ibu inget gitu ya. Satu cerita dulu yang menggambarkan tentang dosa atau celah atau topos ya, tempat iblis berpijak. Gak perlu satu rumah, katakanlah kita punya rumah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya rumah di sini dan terus kemudian aku boleh gak tinggal di tempat kamu? Gak boleh, kita kan musuhan gitu ya. Gak boleh gitu ya, gak boleh tinggal di sini. Ya udah, aku boleh nggak titik aja, titik kecil satu lubang paku gitu, boleh nggak? Oh yaudah deh gitu ya, akhirnya gitu, singkat cerita gitu ya. Yaudah deh, taruh tuh lubang paku di rumah, di dalam rumah. Pikirnya nggak apa-apa lah, satu buat dia aja gitu ya, daripada aku diusik-usik terus gitu. Akhirnya apa? Dengan satu lubang paku yang ada pakunya di situ, karena kita musuhan nih, saya gantungin apa aja? Apalah, buah yang busuk lah, nasi basi lah, kotoran lah atau apa bekas sampah lah segala macam. Dari yang teman-teman tuh kesel, buangin apa, aduh capek, aduh makin ini lagi, udah capek. Sampai akhirnya, ya udah deh Pak, kita pindah rumah aja deh. Gitu. Akhirnya kita menyerahkan otoritas rumah itu sama yang tadi, yang cuman ngasih minta cuman satu titik lubang paku aja. Ngomongin celah tuh kayak gitu Bapak Ibu. Gak kelihatan, gak berasa dan gak mengganggu kok hidup kita. Gak mengubah iman kita. Tapi kompromi membuat kita akhirnya tumpuk. Ya udah pindah ada capek deh kita. Kurang lebih sama kayak gitu. Berapa banyak di antara kita yang rasanya udah deh aku capek hari ini. Saya cuman pengennya hari ini rebahan, selonjoran sama seharian aku Netflix-an. Gitu ya. Seharian aku nonton series, aku udah capek banget nih, aku beneran loh. Aku lagi capek banget, aku butuh istirahat, aku mau kayak gini. Tapi dalam hati Roh Kudus ingetin, yuk baca Alkitab. Wah enggak deh, kalau baca Alkitab kan PR lagi ya. Yuk menyembah, aduh Tuhan ini lagi capek nih, cuman bener-bener pengen istirahat. Kita biarin aja itu. Ini ada Dracin terbaru. Sekarang ya ibu-ibu ya, udah gak drakor lagi idola emak-emak. Jakarta gak tau di Sidoarjo. Mereka sukanya Dracin. Mereka ada idola tokoh-tokoh Dracin. Apa ya, saya gak nonton Dracin sih kebetulan. Iya, nonton series banget. Tapi kalau iblis lakukan itu, Tuhan ingetin loh. Udah stop. Satu hari satu episode aja ya. Gak bisa. Klik lagi, nanggung lagi. Kita anggap itu biasa aja. Tapi akhirnya apa? Makanya dibilang ya, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Rajin dulu. Jadi kita kadang-kadang bukannya kita gak boleh istirahat, boleh. Tapi jangan padamkan roh yang sedang berbicara dalam kehidupan kita. Doain orang tersebut, enggak kompromi kita, enggak apa-apa. Orang lain juga gak doain, gak apa-apa juga. Karena kayak gitu. Kompromi dalam kehidupan kita menghambat semua hal yang baik yang Allah tuh sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Ngomongin kompromi. Yang kedua adalah menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara, makanya hari-hari ini setiap disiplin rohani yang diajarkan dari gereja, dari pemimpin kita, yuk kita lakukan. Maka tadi kan dibilang kan, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bahkan ada di ayat firman Tuhan dia bilang gini, my food, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kenapa kita lemes? Kita gak makan. Emang makanannya apa sih? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Justru saat kita melayani orang lain, kok gak capek-capek? Saat kita hidup untuk tolong orang lain, kok stresku makin berkurang nih? Yes. Makanya
Rasanya ini kebalikan sama yang dunia hari-hari ini ajarkan. My food is gitu ya. Itu yang memberikan kita energi, itu yang memberikan kita kekuatan. Makin kita melayani. Dan di sini kalau ngomongin kekudusan, ini paling pendekatan kekudusan yang saya paling suka adalah simple. Dia makin besar, kita makin kecil. Hari ini coba lihat dalam kehidupan kita. Fanianya makin besar ya, wah gitu ya. Egoisnya, manjanya, pengennya mau fokus pada diri sendiri atau Tuhan yang makin besar dalam kehidupan kita. Ngomongin kekudusan ini bicara soal itu. Dan yang ketiga nih, hidup menghormati Tuhan. Saya percaya ketika ada penghormatan akan Allah di tempat ini, Allah disenangi. Allah hadir dengan begitu luar biasa yang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam penyembahan kita menghormati Allah. Tapi ketika enggak dihormati, dianggap biasa seenaknya aja, ini akan berbeda. Dan teman-teman, ini yang saya juga pengen telisik gitu ya. Pengen ingetin lagi buat saya, buat kita semua yang ada di sini. Yuk, untuk cara hidup ini yang kadang-kadang kita sedikit keblinger gitu ya. Yang pertama, kita mau hidup dengan integritas. Practicing integrity means your behavior matches your beliefs. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan itu benar-benar sama dengan apa yang kita percaya. Bapak Ibu Saudara, ada survei dari Barna Institute yang mengamati bagaimana kekristenan, apalagi khususnya untuk anak-anak. Mereka kecewa, mereka nggak mau lagi, mereka nggak suka lagi dengan kekristenan. Kenapa? Mereka lihat teladan orang tuanya. Mereka tahu firman, mereka bicara iman, tapi mereka nggak hidup sesuai firman. Hey, integritas. Di gereja dia oke kak, gitu ya. Di gereja dia oke tante. Di rumah gitu ya, cara memperlakukan orang lain sama keluarga besar. Berantem terus si mami gitu ya. Berantem aja si mami, apa dikit gak terima dan segala macam. Integritas, ini perlu. Satu kali pendekatan integritas yang saya pernah dengar. Ada seorang pelatih tenis gitu ya. Pelatih tenis gitu ya. Sama anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya. 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Pukul aja belum bisa. Nah, pelatihnya ini sesumbar. Dia bilang gini, kalau kamu menang 10 kamu bisa ngalahin aku di skor sampai 10 aja, kamu duluan. Nih, Om kasih raket ini buat kamu, wes gitu ya, sesumbar. Gak apa-apa lah buat lucu-lucuan aja gitu ya. Wah main. Dia kasih bola-bola yang ringan dulu ke anak yang dia latih. Dan dia kaget di skor-skor yang hampir terakhir. Akhirnya siapa coba yang menang? Anak kecil yang ditantang-tantang tadi dong yang menang. Wah bener-bener dia 10 loh, anak kecil itu bener-bener mainnya ya karena dia kasih bola mungkin ngasal-ngasal aja dan anak kecil itu yang menang, anak yang dilatih yang menang, pelatihnya malah kalah. Tapi udah janji tadi dibilang apa? Kalau kamu yang menang kasih raket. Dalam hati sama anak kecil ini ya kan udah biarin aja gitu ya. Kalau enggak aku punya raket jelek di rumah aku akan kasih raket ini ke anak kecil ini gitu ya. Tapi tahu enggak di dalam hatinya Kudus ingetin kamu udah janji. Kasih raket kamu, kasih raket dia. Wah dia bilang saya nyesel banget gitu ya. Ngomong sesumbar dan yang gak segala macam tapi harus hidup berintegritas. Apa yang dia udah omongin dia kasih ke anak itu. Wah dia kesel banget, sedih banget. Dan berselang bertahun-tahun berikutnya ternyata pelatih tenis ini menjadi seorang hamba Tuhan. Namanya Pastor Craig Groeschel. Yang kalau teman-teman punya YouVersion itu dari dia kalau nggak salah ya, dari dia yang bikin Craig Groeschel. Dia punya jemaat gitu di Life Church gitu. Kemudian ada satu yang datang ke dia, Craig thank you banget ya for the sermon and the service dan segala macam. Dia bilang oh ya thank you gitu. Saya pernah kenal ini loh Pastor Craig gitu ya. Lo di mana? Saya dulu anak-anak pelatih yang dilatih main tenis gitu ya. Saya ingat banget dia bilang gini, saya ingat banget bagaimana Pastor Craig kalah. Dan Pastor Craig menyerahkan raket tersebut. Gitu. Loh itu kamu? Bukan. Saya salah satu anak yang ada di lapangan itu dan menyaksikan kejadian ini. Jadi dia bukan anaknya yang dikasih raket. Tapi saya menyaksikan peristiwa ini. Dan dia bilang, dan ketika Pastor Craig punya Life Church saya gak pikir panjang lagi. Karena dia bilang kalau hari itu saya bisa percaya seorang Craig, Coach Craig. Hari ini apa yang Anda katakan
saya percaya Anda gitu loh. Saya apa yang Anda khotbahkan, saya bisa mempercayai Anda. Karena apa? Berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk hal sesimpel raket, padahal dia orang yang cuma nontonin aja kejadian tersebut, tapi dia bisa percaya satu kali memenangkan orang ini loh. Bapak Ibu Saudara, bahkan integritas kita tuh menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Bapak Ibu ngerti? Orang mungkin gak langsung mengalami itu, tapi orang yang lihat itu bisa, oh ini sosok yang dapat dipercaya, ini orang yang gak main-main dalam kehidupannya. Dan bayangkan orang yang cuma ada di lapangan itu bisa tahu bahwa oh kebenaran, kalau dia yakin sama kebenaran yang disampaikan dia pasti gak berbohong. Akhirnya terima Yesus dan percaya, itu kan hal yang aneh gitu ya. Kemudian integrity is what you do when no one else looking. Kalau gak ada orang yang lihat tetap jalan dengan integritas. Dan yang luar biasanya lagi adalah bagaimana kita bisa live with honor. Living with honor nih Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa banget karena dari bahasa Yunaninya gitu ya, diambil dari ketika Yesus gak dihormati di kota tersebut gitu ya. Kata hormat di situ kita lihat gitu ya. Dihormati namanya time gitu ya, time gitu ya. Tidak dihormati namanya aima. Bedanya apa? Saya suka banget sama definisi sederhananya ini. Tidak dihormati artinya memperlakukannya secara biasa. Kamu gak perlu menghina, mengejek, membenci, memperlakukan secara biasa. Itu kamu tidak menghormati. Bagaimana Allah dalam hari-hari kita? Oh saya memperlakukannya secara biasa. Ya kamu sedang tidak menghormati Allah. Doa itu gimana? Biasa. Baca Alkitab mana? Biasa. Bertemu dengan Tuhan, penyembahan dan apa? Biasa. Tidak menghormati Allah, gak perlu cukup dengan membenci Allah dan lain sebagainya. Tidak menganggap dia sebagai yang spesial, tidak menghormati. Contoh, waktu itu sama Pastor Craig juga. Kebetulan contohnya sama, di buku yang berbeda. Pastor Craig punya bola basket yang ditandatangani oleh seorang pembasket terkenal. Saya lupa namanya siapa. Ditandatangani oleh seorang pemain basket terkenal, itu bola basket cuman dipajang di kantornya aja. Tidak boleh anak-anaknya, cucunya, nggak boleh ada yang mainin bola basket tersebut. Kalau mainin, oh ya mainin yang lain. Dan di situ dia belajar bahwa menghormati itu artinya apa? Memperlakukan spesial. Bagaimana Tuhan dalam hidup kita? Kita perlakukan spesial enggak? Nggak sempet. Doa, ntar aja, abis gimana ya aku gak sempet banget loh. Saat itu sempet gak sempet soalnya kerja harus pulang tuh kayak aduh harus jam ani lagi nanti apa lagi. Kamu gak memperlakukan spesial jam-jammu bersama Tuhan. Kamu gak taruh itu di suatu tempat yang benar-benar spesial, yang gak boleh diganggu. Gitu ya. Jadi stop treating God as common or ordinary. Dan kalau teman-teman belajar ya, living with honor, tadi kita bilang cara hidup ya, gak kompromi, jaga kekudusan, menghormati Tuhan. Hidup living with honor tuh kadang-kadang seperti ini ya, berapa banyak di antara kita mau menghormati untuk orang-orang yang bisa kita hormati. Yang gak pantas kita hormati, kita gak mau lakukannya. Padahal di sini dibilang ya, ability to honor other people reflects not only how we see them, but how we see ourselves and God. Cara kita menghormati orang lain bukan ditentukan dari mereka, kelakuan mereka, perlakuan mereka, perilaku mereka, enggak. Mereka enggak bisa kontrol kita, reaksi mereka, respon mereka enggak bisa kontrol kita. Karena siapa kita dan siapa Allah dalam diri kita bisa menghormati pemimpin yang sedang terluka, kan gitu. Kita bisa menghormati teman-teman kita yang mungkin sedang hidup dalam dosa. Kita tetap hormati dia sebagai pribadi ciptaan Allah yang dimana Allah mati buat orang tersebut. Tapi seringkali banyakkan kekristenan kita suka begitu. Wah dia mah apa gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita kalah ya cara memperlakukan kita sama orang lain. Cara kita memperlakukan orang yang mungkin level status sosialnya di bawah kita. Kita akan lihat kok sama orang lain yang punya status sosial yang lebih baik kok beda gitu ya. Sama orang-orang kecil kok kayak gitu seenaknya aja. Let's living with honor. Cara hidup menghormati Allah, ini menghormati ciptaan Allah juga loh.
Tapi cara kita menghormati orang lain bukan ditentukan dari kalau dia menghormatin aku, ya aku bisa sih hormatin. Tapi kan dia ngejelek-jelekin aku, nggak bisa aku. Hei, kamu bisa. Ada Yesus di dalam kamu. Ini keputusan aja sih. Bagaimana kita menghormati orang lain. Bukan, sekali lagi, bukan karena apa yang dilakukan orang tersebut. Tapi siapa kita dan siapa Allah kita. Siapa Allah dalam kita, itu menentukan bagaimana kita bisa berjalan menghormati orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 6 ayat yang ke-18. Yuk kita sama-sama baca, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Wow, ada apa di sini? Ada hubungan, ada relationship gitu ya. Ada sesuatu yang tiba-tiba kayak ada sebuah berkat yang terakses gitu ya. Kita akan lihat, kita akan ngomongin di 2 Korintus 6 ayat 18 ini, kita akan lihat ini sebagai berkat. Kalau tadi kan aku sebagai Allahmu, kamu adalah umatku. Kalau yang sekarang adalah kayak ada sebuah hubungan, akses terhadap Bapa, disebut dirinya Bapa dan kita disebut anak. Ini ngomongin apa? Yang pertama ada berkat, ngomongin satu, identitas. Identitas tuh berkat banget. Masalahnya gimana sih? Berkat itu datang karena identitas loh teman-teman. Kadang-kadang kita bikin sibuk apapun gitu supaya layak. Padahal Bapak Ibu Saudara yang di sini punya anak mungkin dia belum bisa berbuat apa-apa sama kita orang tuanya. Tapi kita sediakan tuh. Karena siapa? Karena dia anak kita gitu ya. Kadang-kadang dia datang gitu ya, kadang-kadang saya melayani apa segala macam. Terus kemudian karena dia anaknya Pastor Ferry Felani, dia boleh ambil makan duluan. Kadang-kadang kayak gitu, misalkan gitu ya. Karena dia anaknya Ferry Felani. Suatu kali kami pergi ke pelayanan di Sydney gitu ya. Wah gitu ya, Adriel ikut. Dia pelayanan enggak, kerja juga enggak, ngisi retret juga enggak. Tapi dia menikmati berkat Tuhan jalan-jalan di sana. Adriel, kamu suka board game ya? Oh tenang, nanti Anti akan kasih kamu. Bahkan dia ketemu sama kakak-kakak, uncle-uncle yang koleksi Pokemon cards. Dia nanti dikasih sama kamu, kasih yang grading begini-begini. Kamu suka apa? Iya nanti uncle kasih. Wah, dia menikmati berkat Tuhan. Kerja enggak, khotbah enggak, pelayanan enggak, kok bisa? Ya karena dia anaknya Ferry Felani dan Vania Felani, dia dapat kayak gitu semua. Dia nggak takut apapun, makanya beda sama ketika kita memiliki orphan spirit ya, roh yatim piatu. Rasanya kayak, aduh, aku di panti asuhan, ada orang yang kasih sumbangan aku dapat tas nih, tapi aku akan kekep tas ini, karena aku nggak tahu dapat lagi kapan gitu ya. Makanya insecurity-nya tinggi banget gitu ya. Tapi enggak, kita punya identitas, kita punya Bapa, sumber. Dari semua ada berkat yang tercurah gitu ya. Karena siapa? Karena identitas kita anak-anak Allah. Dan ini berkat ini ngomongin 2 hal tadi sebenarnya. Identitas dan cara hidup. Makanya gini teman-teman ya. Kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Teritorinya segini gitu ya. Di luar dari itu kalau kamu bukan warga Indonesia ya kamu mohon maaf gak dapet hal-hal yang bisa didapatkan kalau kamu tuh warga negara Indonesia. Sama juga kalau kita di luar negeri. Warga negara Finlandia, waduh semua akses, semua apa gratis gitu. Bahkan di luar negeri sekolah gratis, kesehatan gratis, semua ditanggung dan segala macam. Karena pajaknya juga lumayan besar banget, 40% atau berapa gitu ya. Tapi karena kamu bukan warga negara Swedia, Polandia dan teman-temannya, atau Finlandia, ya nggak dapat akses itu. Karena yang berlaku demikian, jadi itu kayak sebuah frame gitu ya. Kalau kamu cara hidupnya benar, kalau kamu seenaknya sama Tuhan, gak menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kompromi terus gitu ya. Hidup gak menjaga kekudusan, hidup gak menghormati Tuhan, ya kamu gak bisa merasakan berkat Allah. Paham gak Bapak Ibu Saudara? Karena ini ada sebuah frame, satu ide, kamu diberkati ada identitas di sana, ubah cara hidup kamu. Ubah cara hidup kita yang seenaknya aja, ngomong seenaknya aja ketika firman Tuhan kan bilang, mulut kita dan segala macam kalau kita nggak jaga lidah kita, wow, setiap hari kita ngomongin kutuk loh, kita nggak ngomongin kehidupan, kita ngomongin maut loh dalam hidup kita. Nah makanya yang ke-18 ini kalau kita mau bilang bahwa hidup bait Allah yang hidup,
kita bicara soal yang namanya mengakses setiap berkatnya Allah dalam kehidupan kita di ayat 18 ini. Dan ini teman-teman, ini yang kita harus tahu bersama bahwa kelimpahan. Teman-teman, God is not against abundance. He against abundance having us. Tuhan itu enggak pelit atau enggak ragu untuk menahan kelimpahannya dalam kehidupan setiap kita. Sampai kadang-kadang kayaknya Tuhan yang aku sembah tuh suka yang kayak kalau aku menderita sakit diproses gitu ya. Enggak, Tuhan rindu memberkati anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang Adriel pengen apa sih? Saya juga pengen kasih. Bukan pengen kasih aja, pengen melimpahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal dengan identitas yang benar, dengan cara hidup yang benar-benar kita jaga betul, jangan ragu untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Tuhan limpahi aku dengan berkat, limpahi aku dengan hikmat, supaya aku bisa tolong banyak orang, supaya ada jiwa-jiwa yang aku tuh bisa bawa dan mengalami Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan, yuk kasih aku Tuhan, kasih aku Tuhan. Jangan ragu untuk minta kelimpahan sama Tuhan. Hari-hari ini kita takut ya, saya takut karena banyak orang-orang mengajarkan yang mau berkatnya aja. Betul, kadang-kadang kita mau berkatnya aja tanpa kita tahu identitas kita. Dan kita dengan cara hidup yang masih salah, terus kita minta berkatnya Allah. Enggak, itu salah. Tapi ketika kamu hidup dengan identitas Allah, ketika hidup dengan cara hidup yang sungguh-sungguh kita jaga sama Tuhan, mintalah Allah tuh sanggup melimpahkan berkat dengan melimpah dalam kehidupan kita. Ayat terakhir buat kita semua, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mohon maaf. Yohanes 15 ayat yang ke-7 teman-teman. Ayat penutup buat kita pada hari ini. Ayatnya bilang demikian, sama-sama kita bilang yuk, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita lihat sama-sama di sini ya, tinggal di dalam aku. Bilang soal apa? Identitas. Di luar Tuhan kita gak sedang berjalan dalam hidup dengan identitas Allah, kita nggak tahu miliknya siapa gitu ya, nggak tinggal di dalam Dia, kita tinggal di luar Allah. Ini ngomongin identitas. Kemudian firmanku tinggal di dalam kamu, ada firman yang keluar sehingga cara-cara hidup kita, firman yang keluar ini menentukan cara hidup kita, gitu ya. Kita ngomongin dulu. Yang ketiga adalah mintalah apa saja, ada berkat di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup sebagai bait Allah yang hidup, the living temple. Kita mau 3 hal ini, kita mau embrace 3 hal ini. Hiduplah dengan identitas yang benar. Hiduplah dengan cara hidup yang berpadan dengan Allah. Dan 3, engkau akan menerima berkatnya Allah. Jangan takut untuk menerima berkat Allah. Jangan takut untuk menerima berkatnya Allah. Karena sebenarnya pada dasarnya kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal mengaksesnya aja dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kenapa kita terus-terusan takut. Karena kita gak tahu identitas kita. Kita anak Allah, sudah diberkati. Kita udah diberkati sama Allah, kita harus yakin itu. Kalau kita ngerasa kewalahan dengan parenting kita, hey kamu sudah diberkati. Kamu adalah orang tua yang berotoritas. Kenapa kamu takut sama anak kamu? Enggak, kamu bisa. Oh takut jadi istri yang baik, kayaknya aku jadi istri yang ini. Enggak, kamu diberkati. Ketika dalam pernikahan kamu diberkati, kamu sudah diberkati. Itu adalah kemampuan Allah yang membantu kamu untuk kamu bisa menjadi istri yang baik sesuai dengan apa yang Allah mau. Ada potensi yang Allah sudah taruh, kamu sudah diberkati. Dan 3 hal ini kiranya terus kita bawa dalam kehidupan kita. Aku percaya teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan aku juga, yuk kita terus koreksi kehidupan kita. Part-part mana yang Allah ingin robohkan dan ingin bangun dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Meteraikan setiap firman-Mu. Setiap ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, pagi hari ini. Tuhan kiranya kami gak mau cuman mengkoleksi ayat-ayat yang bagus. Kami gak mau cuman mengkoleksi pengajaran kebenaran yang menyenangkan kami aja. Tapi kami mau Tuhan hidup kami diubahkan sehari ke sehari Tuhan. Sehingga kami bisa hidup sesuai dengan identitasnya Allah. Bait
Allah yang hidup. Kami mau Tuhan ada identitas yang terus Tuhan kuat di dalam Tuhan. Kami mau bertobat bahkan Tuhan dari cara hidup kami yang salah. Yang kayaknya kami gak sadari, yang kayaknya kami baik-baik aja. Tapi sebenarnya kami sedang kompromi dalam kehidupan kami. Yang kayaknya kami oke-oke aja mengejar kekudusan tapi sementara kami enggak. Kami minta ampun Tuhan. Hari ini aku berdoa kiranya ada pertobatan dari setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Karena kami percaya kunci dari setiap pertumbuhan kami adalah ketika kami mengalami pertobatan yang sejati. Dan Bapa di surga, aku berdoa kiranya berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus mari bantu setiap kami. Karena kami gak bisa melakukan firman Allah dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau hidup terus bergantung kepada Roh Kudus. Kami mau terus dipimpin sama Roh Kudus. Kami mau Tuhan kekuatan yang kami kerjakan ketika kami melayani Tuhan. Itu datang dari Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.